Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Maulida. Saya ketua dari kelompok 1 yang bertugas sebagai moderator dalam presentasi materi geografi. Adapun anggota kelompok saya adalah Puspa, Ayu, dan Farah. Baiklah teman-teman, langsung saja saya persilahkan Puspa untuk menyampaikan materi yang pertama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian geografi dan objek studi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan bersamaan dan perbedaan antar ruang di bumi. Pusat kajian geografi adalah hubungan manusia dan lingkungannya secara umum. Geografi terbagi menjadi dua cabang ilmuwan yaitu geografi fisik, geografi manusia. Setelah tahun 1945, geografi lebih diarahkan ke ilmu sosial dan mengutamakan kajian tentang geografi manusia. Geografi memiliki konsep-konsep penting yang digunakan untuk memahami hubungan bentuk dan fungsi peristiwa alam dan peristiwa sosial. Objek studi geografi adalah geosfer yang meliputi letak dan gejala atau fenomena yang terjadi. Sebuah fenomena yang ditinjau dari sudut pandang geografi selalu diintegrasikan dengan ilmu-ilmu lainnya. Baik, materi kedua akan dibawakan oleh Ayu. Langsung saja kepada Ayu, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Saya Ayu akan membahas tentang konsep geografi dan ruang lingkup geografi. Konsep geografi adalah cara memandang geografi terhadap bumi sebagai tempat tinggal makhluk hidup dan bukan sebagai suatu cara untuk menginventarisasi fenomena yang tersebar di permukaan bumi. 10 konsep geografi. Lokasi. Konsep lokasi membahas tentang letak atau posisi spesies 10 konsep geografi. 1. Lokasi. Konsep lokasi membahas tentang letak atau posisi spasial dari objek tertentu di permukaan bumi. Secara umum, lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Lokasi absolut keadaannya tetap karena berpedoman pada garis astronomis bumi. Contoh, lokasi absolut yaitu letak astronomis Indonesia pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Lokasi relatif adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Lokasi relatif dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Contoh lokasi relatif adalah lokasi geografi negara Indonesia yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. 2. Jarak. Jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak adalah jarak dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus di udara yang mudah diukur pada peta. Contohnya jarak Jakarta sampai Malang. Lalu, jarak relatif bisa dinyatakan pada jarak tempuh, baik yang berkaitan dengan waktu perjalanan yang diperlukan maupun satuan biaya angkutan. Contohnya jarak Jakarta sampai Malang dengan pesawat adalah 1,5 jam. 3. Keterjangkauan. Konsep geografi ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Contohnya, dari Jakarta akan lebih mudah menjangkau Kota Padang daripada Kepulauan Mentawai. 4. Pola.
Konsep ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Contoh, pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti garis pantai. 5. Morfologi. Morfologi menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Contohnya seperti pulau-pulau, daratan yang luas, pegunungan, dan lembah. 6. Aglomerasi. Konsep geografi ini adalah kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah. Contohnya pemukiman penduduk masyarakat perkotaan, mereka cenderung tinggal mengelompok sehingga timbul pengelompokan pemukiman seperti daerah elit, daerah kumuh, dan sebagainya. 7. Interaksi dan interdependensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Contohnya hubungan antara desa dan kota. Warga kota membutuhkan makanan dari desa, sedangkan warga desa membutuhkan teknologi dari kota. 8. Nilai kegunaan. Nilai kegunaan mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contohnya, wilayah yang memiliki alam yang indah cocok sebagai daerah wisata. 9. Diferensiasi area. Diferensiasi area menggambarkan keunikan atau karakteristik antar wilayah satu dengan yang lainnya. Contoh konsep ini misalnya, masyarakat yang tinggal di pesisir bekerja sebagai nelayan, sedangkan warga pegunungan biasanya bekerja di kebun atau ladang. 10. Keterkaitan ruang. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Contohnya, daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulu. Ruang lingkup geografi merupakan cabang ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan alam beserta kaitannya. Secara umum, ruang lingkup geografi mencakup seluruh fenomena, gejala, atau peristiwa yang terjadi di permukaan bumi. Berikut ini adalah ruang lingkup yang dipelajari dalam geografi. 1. Pengungkapan kejadian. Banyak sekali fenomena yang terjadi di bumi. Ilmu geografi akan mengungkap semua kejadian tersebut. Contohnya, mengungkap alasan mengapa pergeseran kulit bumi terjadi, mengapa aliran udara mengaruhi iklim, atau bagaimana stalaktit dan stalagmit di gua bisa terbentuk. 2. Meneliti sebagai sebab dan akibat suatu gejala. Dalam geografi, kita juga akan meneliti hubungan suatu gejala atau kejadian dengan gejala lainnya. Misalnya, kenapa gempa bumi dapat terjadi atau mengapa jika gempa bumi terjadi di laut dapat menimbulkan tsunami. 3. Mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena di bumi. Selanjutnya, ilmu ini juga akan mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Misalnya, perbandingan antara daerah yang beriklim tropis dengan daerah yang iklimnya cenderung panas. Daerah tropis memiliki ciri curah hujan yang tinggi, hutan lebat, dan binatang yang beraneka ragam. Sedangkan daerah kering memiliki ciri curah hujan yang sedikit, wilayah gersang dan jarang tumbuhan, serta hanya dihidupi makhluk tertentu saja. 4. Mempelajari penyebaran kejadian atau gejala di bumi. Geografi akan mempelajari penyebaran kejadian atau gejala yang terjadi di permukaan bumi. Contohnya, seperti mengapa di Indonesia sering terjadi gempa atau mempelajari persebaran penduduknya. 5.
Pemecahan masalah geografi. Pemecahan masalah dalam geografi dilakukan melalui pendekatan keruangan, ekologi, dan kewilayahan. Contohnya, penebangan hutan yang mengakibatkan banjir dapat dicari pengurangan dampaknya dengan pendekatan analisis ekologi. Berikut contoh ruang lingkup geografi. 1. Ruang lingkup geografi, aspek fisik. Geografi fisik adalah ilmu geografi yang mempelajari semua kondisi fisik pada fenomena atau peristiwa yang terjadi pada muka bumi. Ruang lingkup geografi fisik meliputi gejala alam yang terjadi pada troposfer, ruang angkasa, atmosfer, lapisan udara, hidrosfer, lapisan air, pedosfer, lapisan tanah, biosfer, lapisan kehidupan, litosfer, lapisan bantuan. Geografi fisik dapat dikaji dengan bantuan ilmu penguncang, yaitu ilmu astronomi untuk mengkaji troposfer, meteorologi, klimatologi, geofisika untuk mengkaji atmosfer, hidrologi untuk mengkaji hidrosfer. Geografi fisik dapat dikaji dengan bantuan ilmu penunjang, yaitu ilmu astronomi untuk mengkaji troposfer, meteorologi, klimatologi, geofisika untuk mengkaji atmosfer, hidrologi untuk mengkaji hidrosfer, pedeologi untuk mengkaji tanah, biologi yang mencakup geologi, dan fitologi untuk mengkaji biosfer, geologi untuk mempelajari litosfer. Contoh, proses terjadinya hujan, proses terjadinya pelangi, proses terjadinya siklus air, proses pembentukan tanah, proses sedimentasi, perbedaan iklim berdasarkan garis bujur. 2. Ruang lingkup geografi, aspek sosial. Geografi sosial adalah ruang lingkup geografi yang mempelajari segala aktivitas kehidupan manusia lengkap dengan interaksi yang dilakukannya dengan lingkungan, baik itu lingkungan ekonomi, lingkungan budaya, maupun lingkungan sosialnya. Dapat dikatakan bahwa geografi sosial adalah mempelajari dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan, atau kebalikannya, yaitu dampak lingkungan terhadap aktivitas manusia. Contoh, pola pemukiman masyarakat daerah bantaran sungai, kepadatan penduduk di suatu kawasan terkait dengan bentuk permukaan tanah, pengaruh tingkat kesuburan tanah terhadap kegiatan ekonomi dan pertanian masyarakat. 3. Ruang lingkup geografi, aspek regional. Geografi regional adalah ruang lingkup geografi yang mempelajari tentang suatu topik khusus yang mencakup suatu wilayah tertentu. Geografi regional bisa pula dianggap sebagai suatu bahasan menyeluruh dari aspek fisik dan aspek sosial pada sebuah wilayah, provinsi, negara, maupun regional. Contoh, kepadatan penduduk di wilayah negara-negara Asia Tenggara, pola persebaran masyarakat etnis Melayu di Asia Tenggara. Baik, materi yang terakhir akan dibawakan oleh Faradela. Langsung saja kepada Farah, saya persilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan membahas materi tentang pendekatan geografi dan alasan mengapa ilmu geografi itu perlu dipelajari. Pendekatan geografi. Apa yang dimaksud dengan pendekatan geografi? Pendekatan geografi adalah hal-hal yang menjadi objek formal geografi, terdiri atas pendekatan keruangan, kelingkungan, dan kompleks wilayah. 1. Pendekatan keruangan atau spasial.
Pendekatan keruangan merupakan upaya dalam mengkaji rangkaian persamaan dari perbedaan fenomena geosfer dalam ruang. Analisis keruangan merupakan pendekatan yang khas dalam geografi karena merupakan studi tentang keanekaragaman ruang muka bumi dengan membahas masing-masing aspek-aspek ruangannya. Pendekatan geografi satu ini digunakan sebagai medium untuk mengetahui peta persebaran dalam penggunaan ruang yang ada. Selain itu, juga bisa menjadi sarana geografi dalam melihat adanya penyediaan ruang yang akan digunakan untuk berbagai fungsi-fungsi dasar. Dengan kata lain, pendekatan ini memungkinkan seorang ahli geografi melakukan analisis dan penelitian yang terstruktur serta holistik terhadap keberadaan suatu ruang yang menjadi objeknya. Contohnya, yaitu penggunaan lahan atau kerusakan pada lahan. Kedua, pendekatan kelingkungan atau ekologi. Pendekatan kelingkungan adalah instrumen daripada pendekatan geografi untuk mengetahui adanya hubungan dari unsur-unsur yang ada di suatu lingkungan. Hal ini berkaitan dengan lingkungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup atau makhluk hidup dengan lingkungan alamnya. Pendekatan kelingkungan juga disebut sebagai ekologi karena melakukan riset dan analisis terhadap interaksi dan simbiosis antara organisme hidup dengan lingkungannya. Contoh dari pendekatan kelingkungan yakni adanya pemanfaatan dari manusia terhadap lingkungannya untuk dijadikan sesuatu hal yang positif. 3. Pendekatan kompleks wilayah atau regional. Berbeda dengan dua pendekatan sebelumnya, pendekatan kompleks wilayah atau regional ini adalah peleburan dari pendekatan keruangan dan lingkungan. Adanya interaksi antar wilayah akan memungkinkan terjadinya perkembangan. Hal ini bisa terjadi karena secara harfiah, suatu wilayah di bumi memiliki beberapa unsur pembeda di setiap wilayahnya. Unsur pembeda ini terjadi karena adanya unsur dalam ruang-ruang berbeda, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Contoh dari pendekatan kompleks wilayah, yaitu manusia yang membangun rumah harus melihat karakteristik wilayah dan lingkungan sekitarnya. Misalnya, rumah yang dibangun di tepi pantai akan memiliki fondasi yang kokoh dan kuat. Nah, itulah pengertian geografi dan penjelasan mengenai 3 pendekatan geografi beserta contohnya. Lanjut, alasan mengapa ilmu geografi perlu dipelajari. Pertama, geografi menjelaskan apa dan kenapa sesuatu bisa terjadi di suatu tempat. Yang kedua, geografi membantu kita mengetahui banyak tempat dan kondisi suatu daerah. Yang ketiga, geografi membuat kita sadar betapa luasnya dunia ini. Yang keempat, geografi membantu kita mengetahui lokasi, kondisi, dan sifat-sifat setiap negara yang berbeda-beda. Yang kelima, geografi membuat kita mengetahui ternyata banyak tempat dan kehidupan di belahan bumi lain. Yang terakhir, geografi membuat kita sadar apa yang kita lakukan ternyata memengaruhi manusia, flora, dan fauna di belahan bumi lain. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Om Santi 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 Om. Terima kasih.